AKBP Wawan Kurniawan SH SIK MSI lahir di Indramayu pada tanggal 24 Mei 1974. Jadi kita tugas untuk Bendahara Kesatuan Republik Indonesia, untuk Polri, bukan untuk Wawan Kurniawan. Anak nomor 2 dari 2 bersaudara. Dengan ayah bernama Ego Sudarga dan ibu bernama Ayatin. Bersekolah di SD Negeri 1 Sibereng selama 6 tahun, dilanjutkan dengan SMP Negeri 1 Cikedung, kemudian dilanjutkan menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Indramayu dan lulus tahun 1993. Sejak kecil Kapolres bercita-cita menjadi seorang pilot. Berkat bimbingan dan didikan orang tua dari kecil, Wawan muda berhasil diterima di Akabri Udara. Kemudian ada kuota pemenuhan Akabri Kepolisian, AKBP Wawan dijuruskan ke Akademi Kepolisian. Lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1998 dengan menyandang pangkat Ibda. Dinas pertama sebagai Pama Polda Sulawesi Selatan. 2 bulan kemudian ditempatkan di Polres Bulukumba, Polda Sulawesi Selatan, dengan jabatan pertama Pamapta Polres Bulukumba. Tanggal 14 Juli 1999, perwira muda ini mempersunting seorang gadis dari Semarang bernama Indriana Hasnita. Buah cinta dari pernikahan ini, Ibda Wawan beserta ibu dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Selang 1 tahun kemudian memangku jabatan sebagai Kanit Gaktur Poltabes Makassar. Karir perwira muda terus berlanjut dengan jabatan baru sebagai Kanit Gasus Lantas Poltabes Makassar. Pada 1 Januari 2002, Wawan muda mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi menjadi Ibtu. Kemudian dipercaya mengisi jabatan sebagai orang nomor 2 di Satlantas Poltabes Makassar. Belum ada 1 tahun menjabat sebagai Kaurbinob Satlantas Poltabes Makassar, Ibtu Wawan dipercaya menjadi Kasat Lantas Polres Sopeng Polda Sulawesi Selatan. Tepat 1 Januari 2005, pangkat AKP disandangnya, bersamaan dengan itu dimutasi sebagai Pama PT IKA dalam rangka menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Selama di Sulawesi Selatan, selain menempuh pendidikan di internal kepolisian, AKP Wawan juga menempuh pendidikan umum di Universitas Satria Makassar dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Setelah selesai menempuh pendidikan di PT IKA dengan hasil gelar SIK di tangan, perjalanan karir AKP Wawan dilanjutkan di Polda Sumatera Barat. Di Polda Sumbar, AKP Wawan diamanahkan menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Persiapan Damasraya. 3 tahun kemudian menjabat sebagai Kasat Lantas Polresta Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat. Tahun 2009, AKP Wawan dimutasikan ke PT IKA dalam rangka pendidikan S2 atau KIK, sekaligus memperoleh kenaikan 1 pangkat lebih tinggi menjadi Komisaris Polisi. Di saat bersamaan, Kompol Wawan juga menimba ilmu S2 di UI dan memperoleh gelar MSI. Selama 3 tahun, dari tahun 2010 sampai dengan 2012, Kompol Wawan kembali mengabdi di bumi kandungnya, Akademi Ilmu Kepolisian sebagai Sespri Gubernur Akpol. Sebagaimana calon-calon pimpinan Polri pada umumnya, Kompol Wawan mengikuti seleksi pendidikan pimpinan Polri di masa depan di Sespimen Polri. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sespimen, Kompol Wawan ditempatkan pada Polda Jawa Tengah sebagai Kabag Bin Opsnal Ditpolair Polda Jawa Tengah. Tahun 2014, pangkat Kompol telah berganti menjadi AKBP. Demikian juga dengan karir di kepolisiannya, harus terus berjalan. Pada tahun 2015,
AKBP Wawan diberi amanah menempati pos baru sebagai Kabak Ops Polrestabes Semarang. Perjalanan karirnya terus berlanjut. Tepat pada tanggal 14 Maret 2017, AKBP Wawan Kurniawan menginjakkan kakinya di Mapolres Pekalongan. Disambut dengan pedang pora oleh perwira Polres Pekalongan sebagai tanda resmi beliau menjadi orang nomor 1 di jajaran Polres Pekalongan. Sebagai pejabat baru, beliau bergerak cepat dengan berkoordinasi internal dengan Wakapolres, para kabak, kasat, perwira, dan kapolsek jajaran Polres Pekalongan. Pengenalan wilayah beliau lakukan baik di Polsek jajaran maupun silaturahmi eksternal ke jajaran Forkopimda di wilayah Kabupaten Pekalongan. Selang 1 hari setelah menjabat sebagai Kapolres Pekalongan, AKBP Wawan langsung dihadapkan dengan penyampaian aspirasi masyarakat yang terdampak proyek nasional Tol Trans Jawa. Namun berkat pengalaman sebelumnya sebagai Kabak Ops Polrestabes Semarang, segala gejolak yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Jalinan silaturahmi terus beliau rajut dan pelihara dengan Forkopimda Kabupaten Pekalongan dibuktikan di setiap acara yang diselenggarakan, beliau selalu hadir. Menjadi polisi yang baik adalah konsekuensinya mengabdi kepada masyarakat. Baginya, menjadi polisi baik adalah pilihan yang tidak bisa ditawar dan ditanam di dalam hatinya sebagai anggota Polri. Hal itu diwujudkan dengan berkunjung di berbagai kalangan masyarakat, baik secara kedinasan maupun personal. Tokoh lintas agama beliau kunjungi untuk menjalin hubungan yang erat. Selain bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, beliau selalu mendorong anggotanya untuk selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena apa yang kita dapat sekarang, karena kebesaran Allah Ta'ala. Hal itu dibuktikan dengan program sodako setiap hari Senin dan Kamis, dengan menyisihkan rizkinya di kotak amal yang telah disediakan, yang akan dibelikan sembako kemudian diberikan saat anjang sana ke pondok pesantren dan panti asuhan yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan, dan kegiatan ini rutin dilakukan. Contohnya, setiap hari Senin dan Kamis mewajibkan seluruh anggotanya untuk mengikuti siraman rohani berupa pembacaan Asmaul Husna dan Yasin. Ini adalah salah satu cara Kapolres agar dirinya dan personil selalu istiqomah terhadap tugas yang diemban dan dipercayakan kepada Polri. Gebrakan kinerjanya serta totalitas sebagai pemimpin secara gamblang diperlihatkan. Hasilnya mampu menciptakan Kabupaten Pekalongan yang kondusif. Dedikasi, loyalitas, dan kinerjanya dibuktikan salah satunya dalam bidang keamanan, yaitu pengungkapan berbagai kasus menonjol dan menyita perhatian publik. Wilayah Kabupaten Pekalongan yang memiliki 2 geografis yang berbeda, yaitu pantai di sisi utara dan pegunungan di sisi selatan, membutuhkan perhatian khusus seperti pelayanan dalam operasi ketupat Candi. Wilayah hukum Polres Pekalongan yang menjadi titik lelah para pemudik menjadi salah satu daerah rawan kecelakaan lalu lintas. Menyikapi hal tersebut, hampir dipastikan AKBP Wawan selalu terjun langsung bersama-sama anggota memantau perkembangan arus lalu lintas di setiap waktunya. Kemudian di sisi selatan daerah pegunungan yang rawan terhadap longsor dan bencana membutuhkan kesigapan serta koordinasi lintas sektoral yang baik. Selayaknya seorang pimpinan yang mempunyai banyak anggota yang harus dijaga hubungan kerja dan rasa kekeluargaannya, orang yang menyandang melati 2 di pundaknya ini selalu berusaha dekat dengan anggotanya. Hal itu dibuktikan dengan olahraga bersama, ikut serta memeriahkan kegiatan dan berbaur dengan bawahannya, sehingga hampir serasa tidak ada sekat antara pemimpin dan anggota. Selain dalam suasana kegembiraan, beliau juga hadir dan peduli dikala anggotanya ditempa musibah.
tak segan-segan untuk datang berkunjung ke rumah dan memberikan semangat sebagai wujud pemimpin yang memperhatikan anggotanya. Demikian pula saat ada salah satu anggotanya yang berpulang kepada Sang Pencipta. Beliau datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Kedekatannya dengan media tidak perlu diragukan lagi. Hal ini dilakukan karena beliau mengerti dan memahami arti pentingnya media sebagai mitra Polri dan juga sarana mempresentasikan program dan keberhasilan Polri ke khalayak umum, membuat bapak dua anak ini dikenal humble di kalangan pewarta wilayah hukum Polres Pekalongan. Berbagai momen dengan media menunjukkan ini, antara lain saat press tour yang diadakan Polres Pekalongan dengan media, kemudian pembentukan pengurus PWI Kabupaten Pekalongan. Hobi berolahraga membuat pria berusia 45 tahun ini mensupport kemajuan berbagai kegiatan olahraga di Kabupaten Pekalongan. Hal itu dibuktikan dengan sering menyelenggarakan turnamen olahraga antara lain badminton, sepak bola, tenis meja, dan muay thai. Beliau juga dipercaya sebagai Ketua PBVSI Kabupaten Pekalongan. Selama jalan Bapak kami, penyemangat dan pembimbing kami dalam bertugas mengabdi pada masyarakat Kabupaten Pekalongan. Semoga apa yang Engkau tinggalkan merupakan kebaikan bagi kami semua, keluarga besar Polres Pekalongan. Semoga Bapak selalu amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab di tempat yang baru. Doa kami selalu menyertai untuk Bapak dan keluarga.